Ya, oke. Yang present hari ini adalah Om Prima. Dia adalah diving instructor yang udah ada pengalaman juga di Labuan Bajo, Om ya. Ya. Oke. Saya persilakan untuk presentasinya dilanjutkan oleh Om Prima. Oke. Selamat malam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di acara kita ini. Kita ada seri dari webinar ya, jadi hari ini kita selenggarakan dalam bahasa Indonesia, besok kita selenggarakan dalam bahasa Inggris, dan hari Minggu kita selenggarakan dalam bahasa Jepang. Jadi silahkan pada rekan-rekan yang ingin mendaftar untuk session yang lain juga bisa mengikuti di silahkan tadi ada WhatsApp-nya atau ada ya, emailnya ke info@diverparadisekomodo.com atau juga silahkan ke Instagram kami di Diver Paradise Komodo di Instagram. Ya, malam ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang diving di Komodo. Mungkin bisa teruskan ke slide berikutnya, Rizal. Yep. Nah, kita akan sedikit diskusi tentang bagaimana kita bisa ke Labuan Bajo, kemudian tentang Taman Nasional Komodo sendiri, kemudian kita juga diskusi sedikit dari dive site, kemudian kapan kita berkunjung ke sana, bagusnya waktunya, kemudian kira-kira berapa lama, bagaimana dengan sertifikasi yang diperlukan, opsi untuk di sana bisa liveaboard, itu menginap di kapal ya, kemudian bisa day trip. Kalau misalnya kita diving, apa aja kira-kira yang perlu dibawa. Nanti kita akan buka session untuk berbagi pengalaman, silahkan saling cerita, kemudian ada juga forum tanya jawab. Sebelumnya mungkin boleh kita polling sebentar, apakah bisa dijawab, sudah pernah komodo atau belum? Silahkan. Ya, Kalau sudah boleh muncul nih diisi. pollingnya di screen. Ya, sudah muncul pollingnya. Supaya ceritanya bisa pas. Oke. Wah, 50-50 nih kayaknya. Iya, kayaknya 50-50 nih. Berarti ada yang ketagihan pengen ke Oke. Komodo lagi nih ya. Atau mungkin belum sempat diving, Oke. baru island hopping aja. Ya, ya belum sempat menikmati bawah airnya mungkin. Ya. Oke, kita tutup deh pollingnya. Kita share hasilnya. Jadi benar seperti kata Rizat, jadi memang Ternyata. 50-50 ya. Jadi ada sebagian sudah ke sana, sebagian belum. Nggak apa-apa, mungkin yang sudah ke sana bisa sedikit nanti berbagi pengalaman. Yang belum kita bisa ceritakan juga di sini gitu ya. Jadi apa aja yang ada di Komodo. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ke sana. Oke, saya tutup pollingnya. Ya, silahkan dilanjutkan slide-nya, Rizat. Ya, oke. Oke, jadi ke Komodo kalau lewat terbang ada dari Jakarta sama dari Bali yang sekarang ya. Jadi lewat situ airport ya, hub airportnya ya. Tentu saja mungkin sekarang karena dengan adanya pandemi ini jumlah penerbangan mungkin berkurang ya. Jadi kelihatannya yang direct mungkin hanya tinggal satu, kalau yang transit mungkin masih banyak. Opsi lain juga menggunakan ferry ya dari Lombok, bisa juga gitu ya, ferry dari Lombok, atau ada kapal juga yang melayani travel ke arah Labuan Bajo. Kalau nggak salah ada salah satu tour operator yang melakukan seperti itu. Cuma mungkin dalam kondisi model baru dari pariwisata, kemungkinan untuk kapal yang penuh itu mungkin agak riskan ya. Jadi mungkin penerbangan sekarang yang lebih aman untuk pergi ke Labuan Bajo. Ini saya lihat juga mulai ada teman-teman yang datang ke sana. Ada teman yang bisa pergi dari Jakarta ke Labuan Bajo juga. Jadi kelihatannya sudah bisa untuk pergi lagi ke Labuan Bajo. Silakan, Rizat. Ya, Komodo National Park sendiri, Taman Nasional Komodo itu pada dasarnya adalah pulau-pulau yang ada di depannya Labuan Bajo, di sisi baratnya Labuan Bajo. Di sana ada 3 pulau yang besar yang biasanya jadi landmarknya.
Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Kalau Komodonya sendiri itu enggak di semua pulau ada. Dia hanya ada di Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan di selatannya ada Pulau Nusa Kode dan Gili Motong. Kemudian sebenarnya katanya juga ada di Pulau Flores Sisi yang dekat sama Pulau Rinca. Di Pulau Padar sendiri nggak ada komodo gitu ya, dan komodo Varanus komodoensis ini hanya hidup di Taman Nasional Komodo, tidak ada di tempat lain di seluruh dunia. Jadi kalau mau lihat ya hanya datang ke sini gitu, lihat itu. Dia karnivora, terus kemudian beratnya ya bisa besar sekali ya. Di situ kalau di Pulau Rinca atau Pulau Komodo biasanya komodo-komodo yang sudah dewasa. Kemudian kalau yang muda-muda itu biasanya di lebih liar di daerah selatan. Biasanya kalau kita ke Gili Motong atau ke Nusa Kode kita bisa lihat komodo yang lebih lincah di situ gitu biasanya. Nah, Taman Nasional Komodo juga merupakan warisan dunia ya, Marine National Heritage, Marine United Nations. Jadi dari UNESCO dia menetapkan komodo sebagai World Heritage Park. Jadi diakui statusnya, sudah cukup lama diakui. Jadi termasuk situs warisan dunia. Jadi lumayan bagus title-nya. Dan kemudian proteksi dari pengelola Taman Nasional juga cukup baik, sehingga di Taman Nasional ini bisa dijaga kelestariannya, baik dari sisi flora dan faunanya, dan juga alamnya sendiri. Jadi lumayan baik. Saya dulu kalau diving di Pulau Seribu selalu bawa trash bag, jadi mesh bag untuk bawa sampah. Di Komodo ini susah sekali, lumayan susah untuk nemuin sampah di bawah air. Jadi airnya nggak bawa mesh bag karena paling-paling bisa ketemu 1 atau 2. Memang ada musim-musim di mana ada sampah, tapi biasanya sih di situ lumayan bersih. Jadi dari aspek itu lumayan terjaga. Silahkan dilanjutkan. Ya, ini tempat-tempat untuk diving ya. Jadi yang terkenal nih kita ada di utara ada Castle Rock, Cauldron, kemudian di tengah-tengah ada Batu Bolong, Siaba Besar dan Makassar Reef. Tempat yang di tengah-tengah itu biasanya tempat yang dikunjungi banyak orang. Di Makassar Reef itu biasanya orang juga tidak hanya diving tapi juga snorkeling. Di situ biasanya tempat untuk lihat manta ya, jadi yang cukup terkenal. Padahal sebenarnya juga banyak tempat lain yang bisa lihat manta, apalagi kalau lagi musim. Tapi memang di Makassar Reef kemungkinan untuk ketemu dengan mantannya cukup besar. Ini bukan kebun binatang ya, jadi kita datang belum tentu pasti ketemu, tapi sebagian besar potensinya mungkin ada di situ. Kemudian Batu Bolong ini kayak pinnacle, jadi muncul dari dalam air. Itu dalam sekali sebenarnya bawahnya, gitu ya, bisa sampai 180 atau 200 meter kalau nggak salah kedalamannya. Tapi yang muncul di atas ada pulau kecil, dan dia di tengah-tengah selat itu, sehingga dapat arus dari utara pun dari selatan, tergantung. Nah, karena dia sering dapat arus tuh bagus sekali di situ di bawah airnya gitu ya. Dan kemudian juga karena dia tengah-tengah Taman Nasional lumayan terlindung, jadi koralnya bagus sekali. Kemudian Siaba Besar itu seperti teluk yang terlindungi, dasarnya pasir, jadi sering dipakai untuk belajar diving juga atau try dive. Dan ada satu tempat di mana koralnya jadi rumah untuk turtle, untuk kura-kura. Jadi di situ banyak sekali penyu, bukan kura-kura, banyak sekali penyu yang main-main gitu di situ. Jadi pagi, siang atau sore. Kadang dia lagi sarapan atau lagi jalan-jalan gitu ya. Jadi di situ tempat yang baik untuk menemui itu. Hampir selalu ketemu kalau kita pergi ke situ. Makanya dibilang Turtle City gitu ya. Kemudian di utara ini tempat-tempat yang agak lebih menantang karena kita expose ke arus yang lumayan kencang. Kayak Castle Rock dan Crystal Rock itu adalah 2 area. Yang Crystal Rock itu juga sama, submerged pinnacle, tapi nongol ke atas. Kalau Castle Rock benar-benar nggak kelihatan atasnya, jadi benar-benar di bawah air. Nah, ini tempat-tempat ini biasanya juga kena expose, tapi di utara ini arusnya dari barat timur atau timur ke barat, jadi agak sedikit berbeda dengan di tengah-tengah. Nah, di situ biasanya kalau kita lihat yang besar-besar seperti hiu, barakuda, apa segala macam biasanya di tempat-tempat seperti itu. Kemudian ada lagi celah-celah di antara pulau seperti di Cauldron ini atau Shotgun ya. Jadi karena celah itu ya biasanya arusnya lebih kencang. Nah, di situ biasanya yang asik drift dive. Jadi begitu jemplung terus ke bawah arus gitu atau tunggu gitu ya sampai arusnya muncul gitu. Nah, ini bisa seperti naik jet coaster tapi di dalam air gitu. Jadi itu yang menarik juga di situ. Di Cauldron ini juga ada kayak kayak
pool besar, panci besar di dalam air gitu. Jadi tempat itu juga bagus untuk melihat macam-macam. Di atas air kadang-kadang kita bisa lihat lumba-lumba kalau arusnya lagi kencang juga di situ. Ya, ini Komodo dive set, tapi ini nggak cuma ini. Jadi biasanya di tengah, kemudian di selatan juga ada tempat-tempat yang menarik. Di dekat Pulau Rinca atau Pulau Komodo juga banyak tempat-tempat yang menarik. Tapi biasanya memang tempat-tempat ini yang dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke Komodo. Silahkan. Ya, selanjutnya kapan sih waktu yang paling baik? Tentu saja yang paling baik biasanya di musim kering ya, musim kemarau. Jadi April ke Desember. Karena apa? Cuacanya mungkin bagus, kemudian juga relatif sedikit hujannya. Tentu saja bahwa airnya sih sebenarnya nggak terlalu berubah ya gitu ya. Tapi di atas airnya, kalau ada hujan atau ada angin ya mungkin agak sedikit susah untuk mencapai tempat tersebut, atau kadang-kadang untuk yang nggak biasa mungkin jadi mabuk laut gitu ya. Tapi kalau bawah airnya sebenarnya nggak berubah. Diving di bulan Januari dengan Maret itu biasanya bersamaan dengan musim hujan, sehingga ada kemungkinan mungkin ombaknya agak besar atau anginnya agak besar. Jadi kadang-kadang kalau ombak atau angin cukup besar, kadang-kadang pelabuhan tidak memperkenankan kapal-kapal yang kecil terutama untuk keluar ke Taman Nasional, sehingga ada kemungkinan untuk divingnya bisa tidak bisa ke Taman Nasional. Gitu. Tapi kalau musim kering, biasanya dari April sampai Desember, itu pada umumnya kita bisa berlayar dengan lumayan baik. Berapa lama tinggal di sana? Disarankan sih kalau diving itu saja ada hari terakhir di mana ada no flight time, sekitar 24 jam. Jadi kalau mau menikmati ya kalau bisa sih sisakan sekitar 3-5 hari. Kemudian hari terakhirnya bisa dipakai untuk land trip, baik misalnya ke Taman Nasional lagi lihat komodonya, atau mau relax di sekitar Labuan Bajo, juga banyak objek wisata. Kemudian tentu saja kalau liveaboard makin lama makin baik, tapi ya biasanya sekitar 3-5 hari juga bisa dipakai untuk liveaboard. Nah, kita bisa teruskan mungkin dengan yang liveaboard atau opsi untuk yang liveaboard sama yang liveaboard ya. Oke, ya. Ya, liveaboard. Jadi kalau kita ke liveaboard, jelas lebih fleksibel pergi-perginya ya, lebih gampang. Terus kemudian opsi dive site-nya bisa juga dikombinasikan dengan diving, dengan island hopping, misalnya pergi bisa coba night dive, bisa lihat bintang di waktu malam, bisa sunrise apa sunset milih tempat, atau malah sunset sama sunrise dive. Ya. Kalau day trip, tentu saja kita bisa explore Labuan Bajo atau tempat lain. Dan mungkin lebih mudah ya dibanding liveaboard karena nggak harus tinggal atau harus ngatur waktunya juga lebih gampang ya. Misalnya baru datang kemudian pergi bisa. Dan juga terutama untuk mereka yang masih mabuk laut mungkin lebih baik untuk pergi dengan day trip. Jadi pergi pagi-pagi biasanya sekitar jam 7, kemudian pulang sore sekitar jam 5, bisa juga. Nanti tidur malamnya bisa tidur di hotel dan bisa lagi. Cuma sayangnya nggak bisa ke site yang jauh-jauh, mungkin seperti selatan mungkin kurang bisa dijangkau kalau misalnya hanya pergi dengan day trip. Karena kalau kita pergi pakai kapal pinisi seperti kapal kita di bawah ini, nggak nyampe mungkin untuk sampai ke selatan dan balik lagi. Tapi kalau tengah dengan utara mungkin masih bisa dengan kapal pinisi seperti ini. Kalau pakai speedboat mungkin masih bisa ke selatan. Cuma ya itu mungkin perjalanannya lebih rough dibanding kalau pakai kapal pinisi seperti ini. Mungkin bisa balik ke yang soal open water sertifikasi ya. Ya, pertanyaannya yang sering muncul adalah karena Komodo itu terkenal dengan arusnya yang kencang gitu ya. Apa iya gitu bisa open water? Terus terang kami sendiri bukan cuma open water, kita juga melakukan discover scuba diving di Taman Nasional Komodo. Jadi tidak hanya open water, yang belum diving pun boleh diving di Komodo. Terus tentu saja kalau kita datang dengan sertifikasi yang lebih tinggi, ya tentu saja terbuka, hampir semua dive site terbuka untuk dijelajahi ya. Kalau misalnya kita masih open water, mungkin terbatas yang bisa kita datangi. Tapi ya nggak menutup kemungkinan gitu ya. Nggak berarti bahwa itu juga nggak bagus, nggak berarti mungkin nggak ketemu manta gitu ya. Bisa aja di tempat-tempat yang untuk discover scuba diving pun mungkin ketemu kadang-kadang ya.
Kemudian kita juga membuka pilihan kalau misalnya travel ke sana, terus kemudian pengen bisa akses ke dive site yang tadi, yang mungkin lebih menantang, bisa aja melakukan kursus di sana, mungkin kursus untuk advance, kalau yang udah advance, yang belum advance, sorry ya, bisa kursus advance, atau yang lain, kalau mau kursus yang lebih specialty, misalnya ke drift diving, atau misalnya specialty ke underwater photography, gitu ya, bisa juga dilakukan di situ. Kemudian tentu saja tadi ya, kalau misalnya punya sertifikasi yang tingkatnya lebih tinggi dari open water ya terbuka lebih banyak. Di samping juga mungkin lebih nyaman untuk diving di tempat-tempat yang lebih menantang tadi gitu ya di situ. Dan kita sebenarnya juga membuka untuk dive profesional, jadi bisa aja kalau pengen jadi dive master atau pengen jadi instruktur, kita juga ada kursus untuk tingkat yang seperti itu gitu ya. Mungkin saya launch polling untuk yang satu lagi. Kalau boleh tahu, apakah para peserta ini non-diver atau open water atau advance? Ya. Silakan. Jadi untuk orang-orang yang biasanya traveling bareng teman-temannya satu grup, tapi diver sendiri gitu Om ya, itu sebenarnya masih bisa ada opsi diving, justru bisa introduce diving ke teman-teman mereka yang belum pernah diving nih, jadi mereka tahu serunya diving apa sih gitu kan. Nah kita buka try dive course ini ya. Kalau untuk try dive-nya itu sendiri, gimana Om kita prosedurnya perginya? Apa ada instruktur menemani kita? Ya, kalau try dive tentu saja harus dengan instruktur ya, karena kan kalau nggak dengan instruktur kan nggak ada yang ngajarin nanti. Gitu ya. Biasanya mungkin kita ajarin dulu lah apa aja yang perlu ya. Jadi yang paling penting mungkin mengenal sedikit dari dive gear-nya, kemudian juga apa aja aturan-aturan yang di scuba diving. Dan kemudian nanti silahkan kita pilih tempatnya yang tentu saja aman dan mungkin juga menyenangkan gitu ya. Terus kita mulai dengan pelan-pelan supaya si yang try dive atau yang discover scuba diving ini juga nyaman. Nah nanti habis itu kita akan kalau udah bisa juga kita coba keliling-keliling gitu ya. Mungkin kalau memang udah lebih nyaman lagi bisa aja kita ajak ke tempat lain. Selain try dive, kita sebenarnya juga tersedia kursus yang namanya basic diver ya. Jadi basic diver itu nggak harus setengahnya dari open water gitu ya. Nantinya kalau lulus itu bisa diving tapi harus ditemani dive profesional tetap aja. Nah itu cukup perlu 1 hari itu sebenarnya kursus basic diver. Jadi tidak perlu juga untuk harus open water. Kalau open water emang harus 2 hari minimal gitu ya, karena jumlah dive-nya 4. Kalau ini jumlah dive-nya cukup 2, jadi bisa aja. Ini menarik juga nih. Coba saya end poll-nya, terus saya share ya, bentar ya. Jadi banyak yang advance ya. Banyak juga yang ini ya, banyak juga yang mungkin baru non-diver atau silahkan untuk yang non-diver, jadi tidak tertutup di Taman Nasional ini untuk datang, mengunjungi, dan mungkin bisa mencoba atau malah mau belajar juga boleh. Gitu ya. Jadi silahkan. Ya. Mungkin yang advance lebih tinggi juga banyak, ini bagus juga, jadi yang untuk advance ini jelas-jelas pasti akan lebih menarik untuk berkunjung ke Taman Nasional. Yang open water boleh, mau kursus atau itu silahkan juga. Gitu. Oke, saya stop sharing ya. Ya, silahkan lanjutkan slide-nya. Oke, kalau kita diving di Taman Nasional Komodo, karena kondisinya tadi sebenarnya jauh lebih menantang, jadi diharapkan sih divernya punya dive computer, sehingga kita bisa memonitor diving kita dan tahu. Apalagi kalau diving multiple dive ya, jadi disarankan sih menggunakan dive computer sehingga kita bisa mencatat dan tahu impact dari nitrogen loading ke badan kita. Tapi kalau misalnya nggak punya juga kita bisa sewakan dive computer ini di sana. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang di kiri itu diver below, yang ditulisan diver below, delayed surface marker buoy. Jadi itu untuk menandai posisi kita di atas air, di permukaan air, sama juga memberi tanda ke kapal kita ada di mana gitu ya. Jadi tempat-tempat yang memang arusnya lumayan kencang seperti ini gitu ya, kita bisa aja muncul ke permukaan dan terbawa arus. Nah untuk menghindari bahwa kapal nggak tahu di mana kita, biasanya kita pakai DSMB ini. Juga di tempat yang lumayan ramai, kita biasanya keluarkan DSMB sebelum naik ke permukaan, ascend ke permukaan, sehingga kapal-kapal di sekitar itu tahu bahwa kita mau naik di sini nih. Gitu. Jadi tolong jangan dekat-dekat ke tempat kita mau naik ini. Gitu. Kemudian yang terakhir, revoke. Ini ada kontroversi gitu ya. Menurut kami sendiri, revoke memang kalau dipakai secara tidak bertanggung jawab, ada kemungkinan nanti bisa merusak koral, betul. Tapi kalau dipakai untuk alat keselamatan ya dan tahu cara menggunakannya,
tidak jadi masalah. Karena tentu saja kita lebih penting untuk menyelamatkan diri kita daripada kalau pilih antara menjaga koral dengan menyelamatkan diri kita, ya selamatkan diri kita dulu gitu ya. Tentu saja kita juga nggak cari-cari tempat yang memang berbahaya gitu. Tapi kalau memang tiba-tiba ada kondisi di mana kita harus menyelamatkan diri, nah alat seperti Reebok ini bisa berguna gitu ya. Tapi ya tidak untuk di abuse ya, jadi dipakai terus-menerus tidak. Jadi sebaiknya juga buoyancy kita baik, kemudian kita juga tahu gimana diving yang benar dan juga gimana cara menghadapi kondisi-kondisi di bawah air. Cuma kalau kondisinya darurat, saya rasa mungkin Reebok bisa berguna. Ini kalau lihat fotonya nih, ngambil foto juga dia pakai jarinya untuk untuk bertahan di situ. Jadi bisa aja gitu ya, pakai seperti itu gitu ya. Biasanya sih kita pakai pointer atau stick, mungkin lebih kecil permukaan yang kena dibanding kalau misalnya kita pakai jari kita. Oke, silahkan lanjutkan riset. Ya. Dan ini juga nih yang nggak boleh ketinggalan nih, kamera ya. Ya kamera, kalau misalnya ya, kalau misalnya punya kamera bawa air, tapi sekarang kan kamera gampang ya, kan ada handphone bisa dibungkus juga gitu ya, kayak ada Lenso kalau nggak salah bikin casing untuk untuk iPhone, jadi bisa juga. Tapi kalau ini disarankan memang sebaiknya sih bawa kamera, GoPro juga bisa dibawa. Tapi ya sebaiknya juga menguasai teknik untuk menggunakan kamera, jangan hanya asal menggunakan aja, sayang kan kalau asal menggunakan aja. Ya kalau manta ini sebaiknya yang dipotret perutnya gitu ya, jangan ekornya tapi perutnya kalau bisa. Jadi posisinya mesti cari posisi di mana mantanya lewat di atas kita gitu. Ya silakan bisa lanjutkan. Nah kita Ya masuk tadi ke experience sharing ya. Oh ya, saya mungkin bisa ke yang bagian experience sharing. Silakan bisa dipandu. Ya. Semuanya nih kan tadi ada yang non-diver, ada yang udah punya sertifikasi juga ya. Mungkin ada yang mau share pengalamannya, kenapa mau tertarik diving mungkin, atau pengalaman yang udah pernah di Komodo kayak gimana, biar yang lain bisa dengar pengalaman kalian. Mungkin ada yang bisa share, bisa di-unmute aja ya kalau mau share mikrofonnya. Kalau ada pertanyaan juga bisa di chat, atau kalau mungkin sulit untuk buka mikrofon kita bisa bantu juga. Untuk yang mau share experience, kita ada hadiah nih. Kita ada hadiah loh. Mungkin bisa tunjukin hadiahnya. Kita ada baju nih. Terbuka juga untuk yang diver ya, atau kalau mau tanya juga silakan. Ayo Om Atau Prim. ya. Mau tanya dong. Tadi kan dibilang sebenarnya lebih bagus dari April sampai Desember tuh. Dan kalau misalnya tadi kan kalau nggak salah ada yang sebenarnya itu ngaruh nggak kalau misalnya kita nih misalnya punya rencana, let's say di akhir Agustus, maksudnya perubahan atau perbedaan, atau di bawah-bawahnya itu manta dan segala macamnya itu ada perbedaan, ada Pak. Di aja di perdahan Agustus ke September itu sih. Oke, ya. Jadi musimnya musimnya binatang-binatangnya kayak manta dan segala macam nggak tergantung dari musim hujan atau musim kering. Dia sih tergantung dari kapan musim dia kawin, biasanya mating season, atau musim cari makan gitu ya. Jadi kalau banyak planktonnya biasanya mantannya juga pada ada di situ gitu ya. Memang ada masanya juga di mana mungkin mereka pada keluar ke Laut Selatan ya, di mana itu nggak ada. Jadi
kita kadang-kadang nggak bisa prediksi juga apakah itu akan banyak matanya. Seperti tadi saya bilang, bukan kebun binatang. Kalau kita datang kemungkinan bisa dapat apa enggak. Cuma memang karena di musim kering biasanya kita bisa lebih sering pergi dan bisa menjelajah lebih luas taman nasionalnya, jadi kemungkinan untuk ketemunya juga lebih besar. Gitu biasanya gitu ya. Jadi nggak terkait dengan musim hujan atau musim kering sih kalau mantanya itu gitu ya. Ada di mana apa itu juga kadang-kadang ini. Kadang di musim hujan malahan Januari atau Februari mereka bertebaran di mana-mana di Taman Nasional, tapi biasanya ya itu tadi agak susah untuk mencapai site-site-nya. Kita sih sarankan mungkin biasanya lebih baik tadi di musim-musim kering, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Januari. Malahan kemarin Desember itu waktu musim hujan sedikit itu juga malah banyak ininya binatang-binatang yang keluar juga gitu. Jadi bisa aja seperti saya bilang tadi, bawah lautnya belum tentu ini, cuma lebih susah aja untuk mencapai dive site. Itu tadi kalau soal faktor ini. Sama kadang-kadang mungkin kehujanan, jadi kalau kita nggak enak juga kalau udah lama di air habis itu kehujanan lagi di atas kan mungkin jadi kurang pengalamannya gitu. Oke, silahkan ada lagi yang mau tanya atau mau cerita, boleh aja. Halo, mau tanya. Silahkan. Iya, jadi halo. Mau tanya sebenarnya di Komodo itu biodiversity-nya itu seperti apa ya? Kayak emang lebih banyakan makro atau lebih banyak hewan-hewan kecil atau manta dan teman-temannya lah gitu. Jadi boleh tolong share sedikit nggak mengenai biodiversity-nya? Makasih. Makasih juga ya. Macam-macam kalau di Komodo. Mau lihat yang kecil-kecil ada, mau yang gede-gede aja. Ini salah satu tempat yang luar biasa ya dari sisi biodiversity-nya gitu ya. Bahkan kalau tempat yang makro itu kita bisa nggak usah ke Taman Nasional, ada satu pantai di dekat Labuan Bajo, Waijeju Beach itu kita bisa cari banyak sekali makro di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana aja, bisa pakai motor aja habis itu terus nyemplung ke situ. Diving sebentar gitu 1 jam di situ udah banyak yang bisa dicari. Tentu saja ada juga yang di dalam Taman Nasional sendiri ya. Tapi memang sebagian besar dari diver datang ke Taman Nasional untuk melihat manta ya, biasanya sama hiu ya, jadi shark sama manta gitu. Jadi bukan untuk lihat yang kecil-kecil, walaupun kita bisa juga lihat yang kecil-kecil gitu. Ya. Kalau hiunya tuh hiu apa ya Om di sana Om? Reef shark sih biasanya, white tip atau black tip. Kita dapat ada nurse shark, jadi tadi yang di foto slideshow kita ada nurse shark, terus tentu saja great white nggak ada di situ ya. Terus di utara ada juga riset ya, selain ada grey shark juga ya di utara. Grey shark di utara. Ya. Di Castle Rock, di Crystal Rock ini biasanya lebih ke tempat yang pelagic nih, Ai. Jadi gue juga awalnya ke Komodo sendiri ya, ini pengalaman gue aja, gue agak meremehkan. Oh, Komodo ini ya, untuk ngelihat yang makro, yang pelagic nih, bukan tempatnya makro nih. Karena di mindset gue selalu dari dulu tuh kalau di Bali emang ada semua, yang mau lihat manta ada, mau lihat makro bisa ke Kutulamben segala macamnya. Cuman ternyata pas gue udah diving di Komodo, makronya banyak juga ternyata. Even di national parknya kayak di Central ini juga banyak makronya kalau kita pinter nyari dan tahu tempatnya, guide-nya pinter nyari dan tahu tempatnya, banyak sekali di sini makronya. Gue juga amazed sih sebenarnya. Harus benar-benar siap kamera ya. At least ada satu lah yang ada kameranya. Ya, kalau bisa sih minimal bawa GoPro lah. Sayang kalau pengalamannya nggak kerekam. Saya pernah ngajar Yohe itu advance pertama kali seumur hidup diving, ngelihat lumba-lumba, lihat dolphin di bawah air. Sama-sama Yohe bilang ada dolphin, gue ketawa, gue bilang lu mimpi, ternyata dolphin lewat sebelah. Di Komodo National Park di Batu Bolong ya. Gue pertama kali lihat diving di bawah air, lihat dolphin. Kalau di atas air udah sering lah lihat dolphin. Iya benar. Di orang kan kayak amazed aja gitu ya. Oh selama ini gue cuma lihat di atas nih, ternyata di bawah juga ada gitu dia. Iya, dilewatin. Jadi di situ. Terus kita ada dugong di dekat siapa kecil. Dugong ada juga di situ. Siapa kecil sini ada dugong. Siapa kecil ada dugong. Selalu pengen nyari dugong, tau gak sih? Soalnya gemes. Ya, tapi agak jarang ya, agak susah juga yang seperti itu. Biasanya perlu nasib baik juga. Nasib baik. Kalau orang-orang lokalnya percaya dugong itu keluar biasanya setelah bulan purnama tuh. Oh gitu. Iya itu. Oh, I see. Nggak tahu dugong, nggak tahu werewolf mungkin juga. Mungkin habis dari werewolf dia jadi dugong kali ya. Oke, terima kasih. Makasih. Ya, silakan. Ya.
Ada lagi yang tanya, silakan. Ya. Saya Om. Silakan. Nama saya Gazi. Halo Gazi. Ya, halo Syed. Saya belum pernah diving tapi minat banget buat diving. Terus kemarin ngeliat Rishad ngepost di Instagram, wah kebetulan banget nih. Terus apa namanya? Kebetulan saya juga masih di Jakarta kan domisili. Nah itu kalau gear-gear yang kan saya tahu gear-gearnya kan mahal-mahal banget Om Syed. Itu kira-kira yang gear yang wajib dipunya buat awal beginner sebagai diver itu apa aja ya? Dan kalau boleh tahu harganya berapa gitu Om? Jadi saya bisa kalkulasiin gitu. Makasih. Oke. Yang pertama, kalau mau nyoba di kolam, saya kebetulan juga belum di Taman Nasional Komodo Riset, juga masih di Jakarta. Saya ada dive center kecil di Bogor, Nakula Dive. Silahkan aja kalau mau nyoba di kolam, kalau mau nyoba dulu boleh. Tapi kalau udah pernah snorkeling mungkin nggak perlu ya. Jadi itu. Kemudian berkaitan dengan masa pandemi COVID ini, gear yang paling penting sekarang jadinya masker. Jadi kalau punya masker itu dipakai sendiri karena nanti droplet kita bisa punya kita sendiri. Jadi jangan tukar-tukar mask sebenarnya kalau bisa, karena mask harus kita disinfek lagi. Jadi masker penting sekali sekarang untuk punya itu. Kemudian kedua, tentu saja kalau diving nanti kan ada bajunya wetsuit gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa punya wetsuit dan punya snorkel kalau mau agak lebih komplit dikit gitu ya. Itu biasanya untuk snorkeling juga bisa nanti. Kalau kita beli snorkelnya bisa punya itu. Kalau peralatan yang lain sih biasanya bisa rental, jadi tidak wajib untuk punya dulu gitu. Banyak dari tamu kita yang datang juga paling-paling bawanya seperti itu. Mungkin lebih baik punya mask, punya snorkel, wetsuit, ya. Fin tidak terlalu penting. Kalau memang kakinya aneh baru punya fin. Mungkin lebih penting bawa kamera, kalau seperti kata Risa tadi. Jadi alamannya bisa didokumentasikan. Kalau nggak bawa kamera sayang juga. Gitu. GoPro itu sih cukup kalau lah ya, saran dari saya. GoPro cukup kalau itu. Ya. Kalau harganya mungkin bisa shopping sendiri deh, lihat-lihat di internet, kayaknya bisa lihat di situ karena kita nggak jualan gear di situ. Yang tahu-tahu misalnya merek-merek yang cocok dan buat beginner awal-awal gitu Om. Ya. Kita sih kalau yang buat beginner biasanya bukan soal harga tapi lebih cocok apa enggak gitu ya. Jadi kayak mask gitu kan, enak nggak di muka gitu ya. Betul. Terus wetsuit kira-kira pas nggak? Di Bali ada wetsuit sigot yang bisa ngepas ya kalau misalnya badannya aneh. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya bisa itu coba ya gitu wetsuitnya di tokonya. Jadi yang penting ngepas, nyoba dulu di sana di tokonya. Kalau di Jakarta, Master Selam ya, Master Selam kalau di Jakarta yang di STC itu atau di Bangka bisa datang ke sana. Ada juga di di Grogol ada Zipper kalau nggak salah, itu juga bisa nyoba. Jadi yang penting sih fitting ya kalau alat-alatnya. Kalau kita lagi untung ya fitting ketemu yang murah pas sama kita gitu ya. Beli 2 aja langsung kalau gitu. Tapi kalau kita lagi sial lah dapetnya yang mahal ya, yang pas sama kita. Jadi kepaksa beli 1 aja dulu gitu. Itu kalau ini. Jadi untung-untungan juga kalau seperti ini. Nggak bisa dibilang bahwa merek tertentu itu. Kalau saya lebih cari pasnya gitu. Gitu aja. Oke? Ya. Oke. Sip. Ya. Terima kasih Om Syed. Oke. Ya, terima kasih Gazi. Ya. Mau tanya dong. Ya, silakan. Ya. Kita melakukan night dive juga nggak? Night dive di Komodo National Park biasanya kita night dive hanya kalau lagi liveaboard. Tapi bisa juga karena ada tempat di dekat Labuan Bajo yang kita bisa pergi untuk night dive di situ, gitu ya. Hani udah sudah advance? Belum, saya masih open water. Tapi belum. udah lama banget saya nggak pernah diving ya. Jadi kayaknya harus ini lagi aklimatisasi lagi. Harus refresh dulu sama nanti juga refresh, belajar lagi. Ya. Kita ada. Saya kebetulan tinggal di Bali. Oh oke, di Bali. Oke, lebih dekat ke situ, ke Komodo National Park. Ya kalau misalnya mau ikut, saya bisa langsung terbang sendiri ke sana dan ketemu di sana atau gimana ya? Ya, untuk sekarang sih kita belum buka lagi karena Komodo National Park-nya baru mulai
pembukaan terbatas sekarang, mulai minggu ini sampai tanggal 6. Setelah itu mungkin kalau mereka udah buka, kita juga mungkin akan buka dive center kita gitu. Karena kalau sekarang nggak ada yang datang, kita belum buka dive center kita. Ya, gitu. I mean kalau sudah kalau sudah buka, kondusif ya. Iya, ya. Silahkan aja langsung datang. Kita juga terima banyak walk-in biasanya kalau lagi rame-ramenya kemarin gitu. Kita banyak walk-in. Jadi tidak perlu reserve. Tapi memang kalau memang mau reserve lebih enak karena nanti nanti akan bisa ngecek kita hari itu pergi kemana gitu. Karena kalau mau ikut dengan trip kita yang day trip itu biasanya kita rencanakan dulu, udah kita rencanakan. Jadi kita bisa pilih nih mau kemana gitu, ke utara atau ke tengah gitu atau kemana site-nya. Silahkan kalau itu Hani. Mungkin kalau mau jadi advance bisa sekalian di sana. Asik tuh kalau jadi advance di situ. Mari kita coba. Saya kebetulan tadi ikutnya telat. Jadi maksudnya gini, kalau live on boat idealnya berapa hari ya? Sekitar 3 sampai 5 hari. Jadi minimal mungkin 3 hari kalau live aboard ya. Karena jadinya kalau 3 hari cuma 2 hari 1 malam kan live aboard-nya. 1 harinya untuk yang no fly itu tadi gitu. Kalau 5 hari jelas lebih fleksibel live aboard-nya. Oke. Sudah pernah live aboard? Nggak mabok laut? Nggak sih sampai live aboard, cuman saya pernah all day long dari pagi sampai malam sampai balik lagi ke malam nggak masalah. Oke, berarti nggak apa-apa laut aman kalau itu. Oke, good. Yeah. By the way, Bali gimana? Wisatanya udah buka nggak? Gitu. Masih belum semua sih, masih sebagian-sebagian. Kemudian kalau sampai terlalu ramai banget, dikenakan harus rapid test. Jadi kita harus bawa surat bahwa kita oke. So far gitu. Pantainya juga masih on off. Jadi kalau udah mulai rame, di-cut lagi sama pecalangnya. Ya bagus juga sih. Jadi kita lebih aware gitu. Kontrol ya. Iya, kontrol. Oke. Sip. Ya, dan ini masih berlanjutan sama pertanyaannya Mbak Hani tadi ya, kalau night dive. Nah, ini keuntungannya juga kalau pakai ROB ya Om ya. Kalau ROB itu kita bisa set planning night dive di dalam national park-nya. Nah, ini juga salah satu keuntungannya. Karena kita emang bermalam di kapal, jadi kita udah masuk di dalam wilayah national park, kita bisa bikin night dive di sana. Tapi kalau kita night dive dan kita pilih yang day trip, kita juga ada night dive, cuman kita agak di luar dari national park. Jadi tempatnya lebih dekat ke Labuan Bajonya. Ya, ini ada yang nanya film ini, riset di chat nih, Joyce nanya film. Kita ada film tapi kayaknya kok muter film di sini ini ya apa? Oh iya, kalau muter video di Zoom ini nanti nge-lag semua. Biasanya nge-lag semua. Mungkin nanti bisa kita share di YouTube atau di itu ya. Di YouTube, iya. Ya, nanti linknya bisa ini. Kan Risat punya kontaknya teman-teman ini kan, email atau Instagram itu nanti bisa dikirim itu. Nanti bisa saya masukin. Kayaknya di YouTube-nya ada deh yang film yang SM yang sales mission kita itu kalau nggak salah. Nanti saya share linknya ya untuk itu. Udah dinaikin ke YouTube kalau nggak salah film kita untuk yang waktu ADEC sama waktu itu. Dan rekaman webinar ini juga kita nanti rencananya akan kita share di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau lihat lagi tentang peta dive site-nya atau informasinya, nanti mungkin bisa play lagi di YouTube gitu videonya. Oke. Silahkan, ada lagi? Halo, aku lagi. Oh ya, Astari. Iya. Oh iya, Astari, silahkan. Jadi gini ceritanya kan waktu terakhir aku diving tuh sempat cerita-cerita tuh teman-teman diving, mereka habis dari Komodo, terus ya banyaklah challenging spots gitu lah di dive set di Komodo. Nah mau tanya sih sebenarnya mana sih dive set yang paling challenging untuk divers kalau diving di Komodo? Ya tadi seperti di peta dive site kita, daerah utara tuh rata-rata kan expose pinnacle ya, sama celah-celah antara pulau yang itu di Golden Passage, celah-celah antara pulau. Celah-celah antara pulau dari tempat lebar ke tempat sempit pasti arusnya kencang. Nah itu biasanya yang orang-orang juga senang di situ. Jadi kalau kita di arus gitu biasanya emang harus sudah comfort di dalam air. Kalau belum comfort kan mungkin jadi khawatir. Arusnya bisa sampai sekitar 2 knots. 2 knots itu sekitar 100 cm per detik kalau kecepatannya ya gitu ya. Jadi lumayan kencang itunya arusnya gitu.
1 meter per detik kira-kira kecepatan arusnya. Bisa sampai segitu kalau lagi kencang-kencangnya. Terus kemudian Shepherd's Pinnacle di utara, Castle sama Crystal itu juga biasanya kalau kita sudah experience, kita nyemplung dari Blue Water ke arah Pinnacle-nya. Jadi kita ikut dengan drift ke arah Pinnacle. Kalau kita masih takut-takut, kita berlindung di belakang Pinnacle juga bisa ngelihat itu. Jadi bisa drift, bisa juga di dalam itu. Tapi biasanya kalau arusnya lagi kencang, banyak sekali binatang yang keluar. Jadi kita bisa ngintip kalau masih belum pengalaman, atau kita bisa drift gitu ya. Di selatan kalau juga expose, kalau di selatan lebih karena swell, jadi ombaknya bisa sampai ke kedalaman 20 meter. Kalau di daerah-daerah selatan situ, daerah German Flag, terus Manta Eli itu situ gitu. Terus yang expose juga kayak di selatan Nusa Kode itu juga swell-nya bisa sampai ke dalam ke 20 meter gitu ya. Terus tentu saja karena diekspos ke laut lepas juga arusnya kadang-kadang berubah. Yang paling asik di Taman Nasional Komodo ini hampir semua tempat bisa muncul daun karang. Jadi kita harus selalu siap untuk ada daun karang. Aduh. Asik kita asiknya itu daun karang kalau udah itu daun karang berapa lama gila nggak naik-naik rasanya. Nah, daun karang di mana Astari? Di Mike's Point atau di Blue Magic waktu di Raja Ampat itu kayak... di Raja Ampat. Oke, Raja Ampat juga ini. Challenging-nya ya ampun. Terus nggak bawa pointer waktu di bawah kan. Terus arusnya kenceng banget, terus pakai kuku kan. Grabbing di stand-nya udahlah, terus habis itu pas nyampe atas kuku udah pecah-pecah segala macam. Jadi emang harus punya pointer juga sih. Kita sarankan sih reef hook kayak tadi ya. Jadi kalau kita pakai reef hook tuh jadi lebih aman. Kalau lagi ada daun karang tiba-tiba mendingan kita hook dulu, tunggu karena kan biasanya nggak terus-terusan ya. Tunggu aja dulu sebentar gitu ya. Nanti kalau udah lewat baru gitu. Ya. Itu seru sih. Kalau kita lama-lama jadi biasa, kita dive profesional di sana udah mulai kerasa kalau daun karang. Ini udah tahu nih langsung gitu ya. Lama-lama jadi udah mulai terbiasa. Walaupun saya juga sudah sering lah ke bawa sama itu, tapi lama-lama sekarang kita udah mulai siap antisipasi gitu untuk itu. Jadi biasanya kita udah bisa bawa tamu dengan lebih aman dan lebih nyaman. Gitu. Iya. Oke. Dan biasanya kan di spot-spot ini kan high risk, high return dong ya, Om ya. Kita apa sih ke spot-spot ini ya kan? Karena kita pengen lihat pelagik ikan-ikan yang besar itu kan. Dan emang pas di side-side ini kalau lagi karang, memang kita lihat sekeliling itu ikan besar semua. Dan kita pasti amazed banget di situ. Jadi kita sambil nge-hook, kita lihat pemandangan gitu. Benar. Iya. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau tadi foto-foto, kalau mau slideshow-nya bisa jalanin lagi mungkin riset ya. Nih bisa lihat tadi berapa foto bawah air. Ini. Slideshow-nya. Ya ini tadi foto-foto kita di bawah air. Yang ini di Siaba besar nih fotonya. Tadi beberapa foto di bawah air, nggak semua foto ini. Ini di utara kayaknya ya. Di daerah atau Tatawa nggak salah. Ini sih foto atas air. Ya ini Padar. Ini di Pink Beach. Ini ada Gobi juga di situ. Kalau nggak salah ini daerah-daerah Tatawa juga. Lenis sama gitu. Jadi makronya juga ada di sini. Kalau sabar nungguin. Siapa nih kayaknya kalau nggak salah ngambilnya. Ini foto-foto ini. Nggak banyak kita foto yang underwater ya. Ini Manta di Manta Point nih kayaknya nih. Di Makassar Reef. Iya, foto underwater kita nggak terlalu banyak ya di sini ya. Ada sebenarnya tuh Om di Google Drive kita yang underwater semua. Iya, Google Drive kita ya. Nanti mungkin bisa lihat di ini kita di Instagram kita juga mungkin kita tayangkan juga ya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada yang tanya atau ada Atau ada yang mau sharing? Mungkin lebih bagus juga kalau ada yang sharing. Ya. Tadi jadinya yang dapat hadiah siapa? Nanti 2 penanya pertama kita kasih hadiahnya. Oke. Ntar kita kontak
langsung ke personal ya. Ya. Oke. Halo, mau tanya dong, Om. Silakan. Ya. Ya. Halo Om, saya Irsan. Mau Irsan, tanya, silakan. Ya. post COVID tuh dari Taman Nasional tuh ada wacana membatasi orang atau buka tutup gitu, Om? Apa gimana? Nah, kalau sekarang Taman Nasional sih belum terbuka untuk umum, baru terbuka untuk orang lokal atau yang sedang atau sudah berada di Labuan Bajo dari bulan Maret kemarin. Tapi rencananya dari 6 Juli ada kemungkinan akan mulai dibuka untuk turis domestik dulu, gitu ya. Terus mungkin selanjutnya dibuka lebih jauh. Sayangnya untuk terbang yang susah. Terbang kan perlu ada rapid test ya, gitu ya. Jadi harus ada rapid test dulu untuk terbang. Tapi kalau di National Park sendiri, ya di sana mereka bilang cukup dengan surat dokter bilang bahwa nggak ada influenza-like symptom gitu. Sekarang bilangnya seperti itu. Gitu. Jadi belum terbuka penuh Taman Nasional sekarang, masih kondisinya seperti itu. Tapi daerah di sekitar Taman Nasional, di luar-luarnya, di utaranya seperti di Sabolon atau itu bisa sih Pulau Bidadari bisa jalan di situ. Gitu. Ini ada teman yang kebetulan datang ke sana dari Jakarta, nanti saya mau tanya ceritanya juga, nanti bisa kita share di Instagram Story kita deh, gimana kondisinya. Kita juga ceritakan kan, Taman Nasional sekarang seperti apa ya di Instagram Story kita ya, Riset sama Laras ya. Kalau enggak, lihat nanti kita akan postingnya. ceritakan juga. Komodo Ya. National Park. Kalau nggak lihat postingnya Komodo National Park juga, posisi sekarang gimana Taman Nasional. Itu mungkin Irsan. Oke, thank you. Sip, oke. Ya. Oke, ada lagi? Ini ada yang tanya lagi. DJ tanya harus ada rapid test ya. Tadi udah saya jawab ya rapid test ya. Jadi rapid testnya untuk terbang sih sebenarnya. Untuk di Taman Nasional sendiri mereka hanya butuh surat keterangan dokter aja. Cuma sekarang di Labuan Bajo sudah mulai ada fasilitas untuk rapid test. Jadi bagus juga. Swab test lagi mau PCR lagi mau disiapkan di Siloam. Tapi rapid test itu tersedia di Siloam sama ada satu lagi RSUD apa gitu. Lupa saya. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin Yohe bisa cerita pengalaman di sana. Yohe masih ada kan? Nah, ini ada Yohe. Ya. Ada. Silakan Yohe, mungkin bisa cerita di Komodo gimana. Ya. Yohe ini salah satu asisten instruktur kita. Ya. Ya Yohe, mungkin bisa cerita pengalaman Yohe di Komodo. Apa artinya? Pengalaman Yohe di Komodo, mungkin bisa cerita. Pengalaman diving mungkin Yohe. Pengalaman diving, ya. Cerita. Boleh bahasa Inggris Yohe, tapi jangan bahasa Jepang. Cerita apa? Ya, cerita diving, ya, diving di sana mungkin. Yang kita ketemu lumba-lumba mungkin. Mau saya tidak siap. Kenapa Yohe? Sorry. Tidak siap. Oke, ya nggak apa-apa. Oke. Tidak siap. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, silakan riset kalau polling udah, ini udah. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Ya, kita mau terima kasih aja ya semuanya udah mau join di webinar kita. Nanti videonya ini kita akan posting di YouTube, mungkin nanti kita kirim linknya ke email masing-masing. Terus kita ada foto session dulu nih sebelum kita selesai ya. Jadi mungkin semuanya bisa nyalain dulu videonya. Kalau bisa.
ada dua halaman nih Rizat. Ya. Iya, ntar kita ambil dua halaman. Ada 2 halaman. Ya. Nadia, apa kabar Nadia? Baik, Om. Ya. Oh, Irsan. Ada Ai. Halo Ai. Oke. Rizat yang itu ya, ambil fotonya ya? Ya, boleh. Oke. Kita ambil ya. 1, 2, 3. Satu lagi mungkin, 1 halaman lagi. Sebentar ya. Halaman lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, ya. Terima kasih ya sudah bergabung sama kita. Nanti silahkan kalau kita sebarin lagi webinar yang lain ya, tolong join juga. Ya. Boleh di follow mungkin Instagram kita ya di Diverse Paradise Komodo @diverseparadisekomodo. Nanti kalau ada info-info kita share di situ semua biasanya. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Oke, terima kasih. Ya, yuk. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Arigato. Ya. Terima kasih Leo. Ya.